Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang penafsiran Quran Surah Al-Hadid ayat 25 yang menjelaskan tentang pemimpin yang teruji. Dalam presentasi ini yang akan mempresentasikan yaitu saya sendiri Munawwaroh Anwariyah dan juga teman saya yaitu Nabila Fahira Ayuni Malarangeng. Langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama yaitu tentang pengertian pemimpin. Teman-teman pasti sudah paham dan sudah tahu apa itu pemimpin. Nah, di sini saya menuliskan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain untuk dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan atau sasaran bersama yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian kepemimpinan di atas, pemimpin dapat didefinisikan sebagai individu yang memiliki pengaruh terhadap individu lain dalam sebuah sistem untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Islam itu sendiri, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk membahasakan istilah pemimpin. Di antaranya yaitu imam atau imamah, khalifah, amir atau ulul amri, kemudian ar-ri'ayah, malik, wali, dan rois. Nah, mungkin teman-teman di sini juga sudah paham tentang istilah-istilah yang barusan, karena pada materi-materi sebelumnya kita juga sudah membahas tentang apa itu imam, apa itu khalifah, apa itu ulul amri, dan lain sebagainya. Nah, di sini menurut Quraisy Shihab, imam dan khalifah itu merupakan dua istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk pemimpin. Kemudian kata imam diambil dari kata amma ya'ummu yang berarti menuju dan meneladani. Kata khalifah berakar dari kata khalafa yang pada mulanya berarti di belakang. Kata khalifah sering diartikan pengganti, karena yang menggantikan selalu berada di belakang atau datang sesudah yang digantikannya. Kemudian lanjut kepada pemimpin yang teruji sesuai dengan pembahasan kita. Jadi di sini dituliskan bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teruji adalah tangguh dan dapat diuji. Artinya, seseorang disebut sebagai pemimpin yang teruji atau tangguh manakala yang bersangkutan tidak saja sanggup menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya, tetapi juga mampu menghadapi berbagai tantangan dan bahkan hempasan-hempasan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Nah, boleh-boleh saja misalnya seseorang mengaku hebat dan tangguh, tetapi pengakuan itu tidak akan diperoleh sebelum yang bersangkutan menghadapi ujian dalam menyelesaikan masalah dan orang itu berhasil menyelesaikan masalah itu. Nah, oleh karena itu, ketangguhan seorang pemimpin biasanya diketahui ketangguhan seorang pemimpin biasanya diketahui lewat ujian dalam menghadapi tantangan atau persoalan nyata sehari-hari. Seseorang tidak akan disebut tangguh manakala belum teruji dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi secara nyata.
Seorang pemimpin juga tidak akan mengalami kesulitan manakala berhasil memahami persoalan yang sebenarnya, potensi yang ada pada dirinya, dan strategi menyelesaikannya. Kaitannya dengan kepemimpinan yang lebih penting adalah justru kemampuan mengenali potensi yang ada pada diri pemimpin itu. Seringkali dijumpai seorang pemimpin yang bukan saja tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya, melainkan juga yang bersangkutan tidak mengetahui tentang dirinya sendiri. Jadi, bagi seorang pemimpin mengetahui tentang potensi yang ada pada dirinya sedemikian penting. Potensi atau kekuatan itulah sebenarnya yang akan melahirkan kepercayaan, dukungan, dan bahkan loyalitas dari mereka yang dipimpinnya. Sebentar, videonya ya. Baik, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu surah Al-Hadid ayat 25. Jadi, ayat Al-Quran yang berkaitan tentang pemimpin yang tertinggi itu ialah dalam surah Al-Hadid ayat 25. Ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز, yang artinya sungguh kami telah mengutus rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca atau keadilan agar manusia dapat berlaku adil, dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Nah, tafsir mufradat dari ayat tersebut, yang pertama itu dari kata lafaz al-hadid. Jadi dalam terminologi bahasa Arab, kata al-hadid berarti besi atau juga tembaga. Akar kata al-hadid adalah ha, dal, dal. Artinya berkisar pada dua hal, yaitu mencegah atau menolak dan pucuk sesuatu. Besi dikatakan hadid karena kerasnya, sehingga bisa melepas dirinya dari serangan musuh. Hukuman terhadap seorang yang berbuat dosa disebut had, karena bisa melepasnya dari mengulangi kembali kesalahan. Kata al-hadid merupakan kata tunggal yang tidak terderifikasi atau jamid. Dengan demikian, dalam konteks ayat ini Allah menjelaskan manfaat dari besi yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Kemudian kata yang kedua yaitu mizan. Kata mizan ditafsirkan neraca yang digunakan menimbang sesuatu. Dan anzalna, kata anzalna digunakan juga oleh Al-Quran dalam arti menciptakan atau menampakkan sesuatu yang tadinya tidak nampak. Selanjutnya yaitu tentang asbabun nuzul akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nabila Fahira. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan asbabun nuzul tentang ayat ini. Ayat Quran surah Al-Hadid ayat 25. Ayat ini turun dikarenakan untuk menunjukkan kepada umat muslim pada saat itu agar mentaati Rasul Allah dan menyambut baik tuntutannya. Karena sebelum umat muslim yang beriman merasa berat melaksanakan tuntutan agama, mereka ditegur agar tidak mengikuti sikap orang-orang Yahudi. Selain itu, ayat ini turun sebagai nasihat kepada mereka yang selama ini belum bersungguh-sungguh menggunakan anugerah Allah sesuai dengan tujuan penciptanya.
penciptaannya. Baik, tafsir ayat ini, selanjutnya tafsir ayat itu, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca atau keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Sungguh kami benar-benar telah mengutus malaikat kepada para nabi dengan membawa wahyu, dan mengutus para nabi kepada umat-umat mereka untuk menyampaikan wahyu dengan berbagai bentuk mukjizat yang nyata, syariat-syariat yang jelas, dalil, bukti dan hujah-hujah yang kuat tak terbantahkan bersama para nabi itu. Kami juga menurunkan kitab-kitab, yakni jenis Alkitab yang mencakup setiap kitab samawi seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kami juga menurunkan bersama mereka neraca, yakni keadilan hukum. Kami memerintahkan para nabi untuk menegakkan keadilan, supaya umat manusia mengikuti apa yang diperintahkan kepada mereka. Berupa kebenaran dan keadilan supaya kehidupan mereka berjalan dengan berlandaskan pada kebenaran dan keadilan, sehingga mereka pun berinteraksi di antara sesama mereka dengan adil dalam segenap urusan mereka, baik urusan keagamaan maupun urusan keduniawian. Mereka adalah para penjaga dan pengawal untuk menjamin perealisasian dan pengimplementasian hukum-hukum, menghormati dan menjunjung tinggi syariat, serta mengikuti para rasul. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Kami ciptakan besi bersama bahan-bahan tambang dan logam. Kami ajari manusia cara membuatnya. Kami juga menjadikan besi itu sebagai cambuk pengontrol bagi orang yang menolak kebenaran serta bersikap inadatu angku dan keras kepala, menolak kebenaran setelah tegaknya hujah atau dirinya. Kata al-hadid atau besi mengisyaratkan kekuatan pengekang dan pengontrol untuk menjamin perealisasian hukum-hukum syariah di antara kaum muslimin dan orang-orang yang hidup berdampingan bersama mereka dalam sebuah negara juga, untuk berjihad melawan pihak-pihak musuh yang melakukan pelanggaran dan penyerangan terhadap kesucian dan kehormatan agama dan negeri-negeri Islam, serta berupaya merintangi dan menghalang-halangi tersebarnya Islam di dunia. Oleh karena itu, Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 13 tahun. Terhitung sejak resmi diangkat sebagai Rasul. Selama kurang waktu tersebut, beliau menerima wahyu surah-surah Al-Makkiyah untuk memperbaiki dan meluruskan akidah dan moral, mendebat orang-orang musyrik, memaparkan prinsip tauhid dan pengukuhan kenabian dengan berbagai mukjizat yang luar biasa. Kemudian ketika hujah telah ditegakkan atas orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengisyaratkan hijrah serta mengizinkan perang untuk mempertahankan keberlangsungan akidah, kehormatan dan harga diri kaum muslimin, serta
untuk menjamin dan memastikan nilai-nilai ajaran Al-Quran benar-benar dijunjung tinggi. Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diutus dengan pedang pada masa kedatangan kiamat sudah dekat hingga Allah SWT semata disembah, tiada sekutu baginya. Rezekiku dijadikan di bawah bayangan hambaku. Kehinaan serta posisi subordinat ditetapkan atas orang yang menentangku. Dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan Rasul-Rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya, sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat demikian tidak lain adalah supaya Dia menyaksikan keberadaan orang-orang yang membela agamanya, serta menolong dan membela Rasul-Rasulnya yang penuh keikhlasan, ketulusan, kesungguhan, dan niat yang baik dengan menggunakan besi sebagai perlengkapan jihad dan melawan para musuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuat, Maha Kuasa, Maha Perkasa, dan Dia Maha mengalahkan lagi Maha menang. Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa menolak sikap melampaui batas dan agresi orang-orang zalim serta menolong Rasul-Rasulnya dan orang-orang mukmin tanpa sedikit pun membutuhkan bantuan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka berjihad adalah demi kepentingan dan kebaikan mereka sendiri supaya mereka memperoleh pahala jihad, mewujudkan kemuliaan, kekuatan, kejayaan, dan wibawa, sehingga disegani semua orang karena menjaga nilai-nilai dan prinsip-prinsip senantiasa memerlukan para penjaga dan pengawal yang kuat, tegas, berwibawa, dan memiliki sense of honor. Jadi itulah penjelasan dari kami, sedikit informasi bahwa tafsir barusan yang disampaikan merupakan tafsir dari kitab Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili. Jadi kalau teman-teman mau lihat untuk tafsiran yang lainnya, bisa teman-teman lihat di makalah, kami mencantumkan ada tafsir Jalalain dan juga tafsir Al-Azhar. Nah, di dalam tafsir Al-Munir, kalau teman-teman lihat di dalam kitabnya, beliau juga menjelaskan tentang titik korelasi dan relevansi antara Alkitab, neraca atau keadilan, dan besi dalam ayat tersebut, dalam surah Al-Hadid ayat 25. Nah, para ulama dalam hal ini menjelaskan 7 versi titik korelasi dan relevansi. Di antaranya yang paling kuat adalah bahwa agama memiliki 2 aspek, aspek akidah dan aspek muamalah, atau aspek pokok dan aspek cabang. Aspek akidah atau aspek pokok tidak bisa terwujud melainkan dengan kitab samawi, terlebih jika itu adalah berbentuk mu'jiz. Sedangkan aspek muamalah atau aspek cabang tidak bisa berjalan dengan baik, teratur, dan tertata secara sistematis, melainkan dengan neraca, yakni keadilan. Di sini harus ada penopang yang melindungi dan menjamin eksistensi dan berlakunya sistem dan tatanan syariat. Nah, penopangnya itu apa? Penopang tersebut adalah besi untuk mendidik dan mendisiplinkan orang yang meninggalkan 2 pilar utama atau 2 jalan tersebut, yaitu akidah dan sistem muamalah, pokok dan cabang. Nah, beliau juga mengatakan bahwa ini mengisyaratkan bahwa Alkitab
merepresentasikan kekuatan tasyri atau legislatif, keadilan merepresentasikan kekuasaan peradilan atau yudikatif, sedangkan penurunan besi merepresentasikan kekuatan eksekutif. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk lengkapnya insya Allah kita akan diskusikan pada mata kuliah tafsir politik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.